Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Mudah-mudahan pagi ini senantiasa dalam keadaan sehat. Dan tentu Pro 1 RRI Cirebon, Kanal Pemilih Cerdas, kembali menjumpai Anda untuk pagi ini di acara Mutiara Pagi edisi Rabu tanggal 14 Februari 2024, bertepatan juga dengan Hari Pemilihan Umum tahun 2024. Dan sampai nanti jelang pada pukul 5:55 waktu Indonesia Barat, nanti Anda boleh bergabung melalui telepon 02184493259 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp ke 081324951935, bisa juga melalui RRI Digital. Pagi ini seperti biasa di Rabu pagi, kita alhamdulillah bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Bahagia, gembira? Alhamdulillah, sehat walafiat. Harus semangat Ustadz ya, karena hari ini adalah hari spesial di tahun 2024, yaitu pemilihan umum. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat sehingga kita bisa menyalurkan hak pilih kita pada Pesta Demokrasi 2024. Ustadz, tema kita pagi ini adalah merajut pemilu yang damai tanpa golput. Silakan Ustadz. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansorihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita semua mendapatkan karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang. Lebih utama lagi adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara bentuk mensyukurinya adalah thalabul ilmi, mencari ilmu. Di RRI Mutiara Pagi, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 14 Februari 2024, saya menyampaikan dengan tema merajut pemilu yang damai tanpa golput. Para pendengar dimanapun berada, bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan perkara yang sangat penting.
Dalam Al-Quran setidaknya ada 3 kata yang paling dekat artinya dengan pemimpin. Yaitu pertama khalifah, yang kedua imam, dan yang ketiga ulil amri. Kata khalifah atau yang semakna dengannya di dalam Al-Quran diulang sebanyak 9 kali. Sedangkan kata imam dalam Al-Quran diulang sebanyak 6 kali. Adapun kata ulil amri disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan taatilah ulil amri di antara kamu. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam bukan agama yang anti politik. Bahkan karena terkait dengan persoalan kepemimpinan, politik menjadi hal yang penting. Bahkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya mengaitkan betapa pentingnya pemimpin dengan kelestarian agama. Bagaimana beliau menyampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, Al-mulku wad-dinu tau'aman. Kekuasaan dan agama merupakan 2 saudara kembar. Fad-dinu aslun was-sultanu harisun. Agama sebagai landasan dan kekuasaan sebagai pengawalnya. Wa ma la asla lahu famahdumun. Sesuatu yang tidak memiliki landasan pasti akan tumbang. Wa ma la harisa lahu fadai'un. Sedangkan sesuatu yang tidak memiliki pengawal akan tersia-siakan. Para pendengar dimanapun berada, namun kadang politik dalam Islam tidak pernah menjadi tujuan akhir, melainkan sebagai wasilah atau perantara menuju tercapainya tujuan sebuah negara, yakni kemaslahatan bersama, dan untuk mensejahterakan warganya, serta menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Dengan bahasa lain, politik merupakan sesuatu yang baik. Hanya saja kadang sering para politisi ternoda karena ada kepentingan. Maka dari mulai awal pencalonan atau bakal calon, baik calon presiden, calon wakil presiden, ataupun calon anggota legislatif dan sebagainya, ada ketersinggungan satu dengan yang lain, maka kita menyadari bahwa hal ini adalah merupakan hajat kita semua. Kalaupun ada kepentingan adalah suatu kewajaran. Namun yang paling utama yang kita kedepankan adalah persatuan dan kesatuan. Perdamaian itu adalah di hari Rabu ini, tepatnya tanggal 14 Februari 2024, yang sebentar lagi akan menyalurkan hak asasinya kita sebagai warga negara, yakni memilih pasangan presiden, calon wakil presiden, memilih Dewan Perwakilan Daerah, memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kota Kabupaten. Ayo kita bersama-sama semuanya untuk melaksanakan hak aspirasinya, bahkan hak asasinya. Semuanya masing-masing datang ke TPS yang terdekat. Supaya dengan adanya hak demokrasi ini, kita tersalurkan keinginan, harapan di masa yang akan datang. Ingat, 5 menit bisa menjadikan kemaslahatan untuk 5 tahun ke depan. Jangan sampai kita golput. Karena ini adalah kesempatan untuk menyalurkan hak aspirasi kita, menyalurkan keinginan-keinginan kita. Kita adalah salah satu warga negara Indonesia, di mana negara Indonesia adalah daulat, kekuasaan, dan kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Kita adalah rakyat.
maka kita mari salurkan hak aspirasinya, jangan sampai golput, namun tetap kita jaga perdamaian, jaga persatuan dan kesatuan. Siapapun nanti yang terpilih sebagai presiden ataupun wakil presiden, terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah RI ataupun anggota DPR RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kota kabupaten, itulah pilihan rakyat dan merupakan kemenangan rakyat yang harus kita hormati dan kita taati dari pemimpin-pemimpin yang terpilih tersebut. Mari kita jaga kerukunan antar warga masyarakat. Mari kita jaga ukhuwah basyariah, saling menghargai dari perbedaan pilihan kita. Jangan berpusung dada bagi pasangan yang menang, dan jangan putus asa bagi pasangan yang kalah. Menang dan kalah itulah sebuah permainan yang kita sadari dan kita renungkan hikmah dari permainan tersebut. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sikap saling menghargai harus tetap kita rawat dan kita tumbuh kembangkan. Umat Islam khususnya dan umat-umat yang lainnya umumnya hendaklah tetap menjaga persatuan dan menghindari perkelahian ataupun kita sukai. Kita harus proporsional, harus sedang-sedang saja. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sabdanya, "Ahbib habibaka haunam ma'asa ayyakuna baghiduka yawman ma." Cintailah idolamu sewajarnya. Cintailah calon pemimpinmu sewajarnya. Karena boleh jadi suatu hari ia akan menjadi orang yang engkau benci. Wa abghid baghiduka haunam ma'asa ayyakuna habibaka yawman ma. Dan bencilah orang yang kau benci sewajarnya. Atau bencilah orang yang kamu tidak sukai. Bencilah orang yang kamu tidak akan dipilih atau tidak diinginkan. Boleh jadi kelak akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Artinya kita diperintahkan untuk berlaku yang sedang-sedang saja, yang sewajarnya saja. Dengan sikap politik yang proporsional seperti ini, kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih sejuk menghadapi persaingan politik tersebut. Termasuk dengan saudara-saudara kita yang berbeda pilihan, berbeda warna golongannya, berbeda partainya. Jika ada manfaat di satu sisi, namun ada pula madorotnya di sisi lain, maka kita mengikuti prinsip darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadat ataupun kerusakan lebih didahulukan daripada menarik maslahat ataupun kebaikan. Para pendengar setia RRI pun kepada para pengadu domba untuk mencerai-beraikan kita. Tahan setiap ucapan ataupun komentar yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan. Boleh pilihan beda, asalkan jangan saling memaki. Beda pendapat juga boleh, asalkan jangan saling membenci. Itulah harapan kita. Semoga bangsa Indonesia tetap terjaga ukhuwah watoniyah, persaudaraan setanah air, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia, ukhuwah Islamiyah, yakni persaudaraan sesama umat Islam. Jauh dari provokasi, jauh dari saling mengejek dan menghina, jauh dari saling menyalahkan satu dengan yang lain. Namun, kita harus menjalin erat hubungan saling kasih sayang sama manusia. Karena yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah orang-orang yang bertakwa.
Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih utama lagi adalah semoga bangsa Indonesia tetap aman, tetap damai, dan juga lebih utama lagi adalah 4 pilar kebangsaan tetap kita jaga. Yakni Pancasila adalah sebuah ideologi bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, suatu keniscayaan berbeda-beda namun tetap satu tujuan, yakni menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI bisa terjaga manakala warga negaranya taat dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945. Semoga bangsa Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang jujur, yang mampu menegakkan keadilan, serta mensejahterakan rakyatnya, sehingga terwujud suatu bangsa dan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dengan hashtagnya, beda jalur tetap sedulur, beda pendapat tetap sahabat, beda suara tetap saudara. Berpolitik secukupnya, berkawan adalah selamanya. Demikian Mas Tono Kartono, terima kasih. Terima kasih Ustadz, dan masih bersama kami di Mutiara Pagi yang tentu membahas topik kita pagi ini adalah merajut pemilu yang damai tanpa golput. Untuk Anda yang ingin bergabung boleh silakan melalui telepon 0231849329 atau WhatsApp ke 081324951935 dan juga melalui RRI Digital. Selain itu Anda juga bisa menyampaikan melalui kanal YouTube kami live stream di kanal YouTube ya, live YouTube RRI Cirebon. Silakan. Oke, kita terima penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nono Hartono. Dengan Ibu Indra di Desa Pelayangan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, yang hari ini siap untuk melaksanakan pesta demokrasi. Alhamdulillah. Semangat Ibu Indra ya. Tapi kadang-kadang di hati juga ada rasa cemas, rasa takut. Takut kalau kita melakukan kesalahan. Tapi menyitir dari surat Fatir ayat 28, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, Allah itu hanyalah para ulama. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita ini melakukan sesuatu takut karena Allah? Dan betulkah hanya orang-orang berilmu yang takut kepada Allah itu? Mohon pencerahan dari Ustadz Nasuk Hapaki, Kabar Reskrim di Dai. Iya, Dai Bareskrim Kota Cirebon ya Bung Nono ya. Jadi mencerahkan umat di Kota Cirebon ini. Terima kasih. Bung Nono, dengan siapa operatornya? Dengan Samara. Oh, Mbak Samara. Iya, Mbak Samara. Salam juga Mbak Samara. Jadi nanti jam berapa ini nyoblosnya? Nah, nanti ya kita berbagi gantian. Iya. Sudah Terima diatur. kasih Bung Nono. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ditanggapi dulu, Ustadz. Oke, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan Cirebon Timur, kaitannya dengan masalah kecemasan, ketakutan. Takut ini, salah kata gitu. Ya, takut kalah. Ya. Takut salah. Oh, takut salah. Oke. Juga tidak boleh takut kalah berarti ya. Oke. Juga bagaimana sampaikan juga menyitir dari Al-Quran surat Fatir ayat 28.
Salah satu di antaranya saya sebutkan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut di antara hambanya adalah ulama. Ulama ini kata jamak dari ilmu, yakni orang yang ngerti, orang yang memahami apa-apa persoalan-persoalan, baik persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Ini kalau ulama. Maka betul sekali orang yang takut itu adalah orang yang berilmu. Sebabnya apa? Karena tahu persoalan-persoalan sekecil apapun kan gitu lah. Maka ketika ada di antara kita ada seorang ulama, seorang kiai, seorang ajengan lah dikira bahasa Sundanya itu, kita hormati. Kita apa yang beliau sampaikan pun kita ikuti. Karena di antara yang takut kepada Allah adalah ulama tersebut. Maka oleh karena itu, sekecil apapun persoalan-persoalan itu harus bertanya kepada ulama. Bahkan kata Allah juga dalam Al-Quran, dalam surat yang lain, "Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang ngerti jika kamu tidak mengetahui itu. Termasuk persoalan-persoalan negara juga. Bertanyalah kepada orang yang ngerti. Karena kata Nabi juga dalam hadisnya, di akhir zaman banyak di antara umat Nabi itu lari dari para ulama, lari dari para ahli fikih, barokah. Karena apa yang dia dapatkan, apa yang dia usahakan tidak sesuai dengan syar'i gitu loh. Yang kedua, akan terjadi atau ada pemimpin yang zolim. Nah, ini masalah politiknya ini berarti kan. Ini hubungannya dengan pemilu ini. Nah, maka kita apapun persoalan kita harus datang atau pertanyaan kepada ulama. Dan ulama itu sebetulnya tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana juga gitu loh. Nah, di situ. Kalau seandainya contoh, ada sebuah ormas Islam yang besar. Di sana ada, di sini ada, di situ ada kan gitu loh. Nah, untuk merajut dari hampir kerenggangan itu, biar ulama nanti menyampaikan mana yang tidak benar, mana yang benar itu. Jadi masalah politik pun dalam hadis Nabi itu boleh bertanya gitu loh. Jangan sampai ketika jauh dari ulama, jauh dari ahli fikih itu khawatir akan muncul pemimpin yang zalim kan gitu. Dan lebih tidak baik lagi ketika jauh dari ulama, kata Nabi itu yang bahaya yang ketiga, ketika keluar dari dunia ataupun meninggal dunia, tidak membawa iman. Maka betapa pentingnya kita harus bergandengan ataupun dekat dengan para kiai, dekat para ulama, dekat para asatiz, dekat para ajengan di tempat kita. Sehingga tindakan kita, perbuatan kita, minimal kita sama dengan ulama. Karena ulama adalah pewaris Nabi, al-ulama'u warasatul anbiya. Jadi benar, kata Bunda dalam Al-Quran tadi, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut di sisi Allah, di antara hamba-hambanya adalah ulama. Oleh karena memang kadang-kadang kalau bicara ulama dalam politik kayaknya hampir di semua ada ulama gitu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi tinggal bagaimana kita sudah diberi kesempatan juga kan untuk melihat track recordnya dan lain sebagainya, dan tentu juga sudah punya penilaian masing-masing karena itu adalah hak pribadi juga sebetulnya. Ya. Oke. Baik, kita coba terima telepon lagi, silakan 0231841849359. Assalamualaikum, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nono. Ya, Pak Rubin, adem kalau Pak Rubin masuk ya. Salam bahagia dan sejahtera. Alhamdulillah, amin. Tanggal 24. 14. Tanggal 14 Februari ini tahun 2024, hari yang penting bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hadiah yang penting oleh Allah. Amin. Untuk menuju Indonesia yang maju dan sejahtera. Amin ya Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Nono juga masalah pilihan
kita jadi sulit, tapi ya marilah semuanya kita dengan bening. Lalu yang saya tanyakan kepada Ustadz, kali ini dalam menyampaikan sesuatu cukup bersemangat dan cukup kita pahami, dan hari ini kedengarannya nyerempet politik. Dan mudah-mudahan politik ini politik yang sehat lah, kasih karya. Amin. Iya. Intinya pagi ini mendamaikan. Iya, mendamaikan dari semua supaya kita semuanya menjadi tenang. Nah, ini klasik, masalah yang klasik ya Ustadz. Masalah kita Indonesia kan sebagian besar umat Islam. Ya walaupun tadi 90% sekarang tinggal 80%, tapi kan tetap Islam. Nah, pengertian klasik yang lama yang tetap kita masih belum jelas ini antara Islam politik dan politik Islam. Sedangkan ketiganya kan semuanya Islam. Nah, kita ini yang dimaksud dengan politik Islam itu bagaimana? Islam politik bagaimana? Barangkali itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik Islam, Islam politik. Nah, silakan. Kalau dulu ingat budayawan dan cendekiawan Muslim, yakni Nurholis Majid itu, ya dia menyampaikan hashtagnya itu partai no, apa tuh misalnya tuh, ya Islam yes, politik no kalau nggak salah itu. Nah itu tergantung ya, itu melihat melihat sudut pandangnya seperti apa. Kaitannya dengan masalah kita yakini dan kita sadari juga bahwa negara kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, gitu loh. Berbeda-beda, baik dari suku, bahasa, termasuk agama loh, beda-beda. Dan ternyata dalam surat Hujurat itu sebetulnya ada dalam surat itu ternyata di Indonesia semua beda-beda banyak sekali. Betul. Tapi dalam satu tujuan, gitu loh. Saling kenal satu dengan yang lain. Nah, di situ. Dan ternyata juga Indonesia adalah negara mayoritas agama Islam, gitu loh. Islam adalah rahmatan lil alamin juga, gitu loh. Dan kalau melihat dari kalimat Islam, aslama yuslimu Islam itu agama yang damai, gitu loh. Agama yang mengajak untuk bersatu, gitu loh. Dan itu diantaranya adalah tujuan beragama Islam itu. Adapun kaitannya dengan masalah klasik, ya, atau istilahnya bahasanya politik identitas lah yang terkenal kan gitu. Nah, ada istilah akhirnya kata Pak Dirubin, Islam politik atau politik Islam kan gitu loh. Nah, kita nyadari, tadi sampaikan di awal, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin, dari Imam Ghazali itu kan jelas. Al-mulku wad-din tau aman. Kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar loh. Nah, artinya di sini agama sebagai landasannya, sedangkan kekuasaan sebagai pengawalnya. Jadi ibarat keping mata uang. Ya, dua sisi yang berbeda tapi tetap dalam satu bingkai itu, gitu loh. Artinya satu sisi Islam sebagai landasannya, dan ini bukan anti politik, gitu loh, Islam itu. Tetapi dengan politik itu adalah suatu kepentingan, suatu keharusan. Nah, tinggal politik yang plural atau politik terutama ya, kalau kita melihat dari persoalan-persoalan itulah bahwa negara Indonesia adalah dibingkai oleh suatu keberaneka macaman, itu loh. Karena beraneka macam, maka disitulah muncul namanya kepentingan. Karena kepentingan itulah, maka landasannya yang paling utama adalah agama, gitu loh. Mungkin kalau Islam, ya beragama Islam yang gunakan azasnya Al-Quran hadis. Kalau yang lainnya sesuai kitab-kitab yang lain. Itu sebagai landasannya. Tetapi kita menuju kepada suatu kekuasaan. Kalau landasannya benar, sebagaimana yang kita yakini, insya Allah akan menjadi kekuasaan yang paling aman juga. Pengawalnya itu adalah agama, itu landasannya adalah agama.
Jadi Islam politik berarti setiap sesuatu yang politik harus ada di dalam Islam itu. Artinya kalau kita beragama Islam ya, maka kita ada hadir nilai-nilai ruh-ruh dari keislaman itu. Atau nilai-nilai ruh-ruh dari agama yang lainnya lah gitu loh. Nah, kemudian yang tidak boleh itu adalah politisasi Islam, itu yang tidak boleh gitu loh. Kalau politisasi Islam sama identik dengan politik identitas gitu loh. Makanya ketika ada orang yang mengatakan cari pemimpin yang amanah, sidik, tabligh, fatonah gitu loh. Mohon maaf, saya tidak setuju. Sebabnya itu kalimat itu disandang oleh Rasul sebetulnya itu loh. Gitu. Dan emang calon yang lain itu tidak menggunakan itu kan gitu loh. Kita sadari juga kalau seandainya melihat dari 3 paslon dari presiden kan agama Islam semua gitu loh. Dan Allah yang tahu ya. Semuanya Allah yang tahu kan gitu loh. Jadi jangan menjustis bahwa itu salah gitu loh. Jangan menjustis itu adalah zolim gitu loh. Ada bahasa mengatakan jangan mencari pemimpin yang zolim gitu loh. Berarti konotasinya kan selain pemimpin yang diingin berarti zolim dong kalau gitu. Jadi kita jangan punya prasangka buruk lah kepada calon-calon pemimpin-pemimpin kita. Ingat yang namanya kekuasaan hanya di dunia gitu loh. Gitu loh. Dan tujuannya adalah untuk kemaslahatan juga. Jangan sampai menabrak hal-hal yang fundamental gitu. Di situ. Ya, mudah-mudahan politisasi Islam itu yang tidak boleh. Insya Allah. Karena Islam adalah ada di mana-mana dan untuk merajut semuanya damai Islam itu adalah jangan sampai menjadi identitas politik. Alhamdulillah tahun sekarang tidak ada istilahnya tidak menjurus kepada identitas politik ya. Alhamdulillah. Insya Allah berjalan damai ya Ustadz ya. Iya. Tetap terjaga ukhuwah basyariyah, ukhuwah watoniyah itu yang paling utama. Oke. Ya. Artinya kita punya hak memilih siapapun sesuai dengan hati dan pikiran kita Ustadz ya. Nah, Betul, tapi betul. satu lagi ini yang cukup penting juga nih ketika apa yang kita pilih ini ternyata nanti misalnya tidak sesuai harapan begitu, kalah gitu ya. Harus kita menerima. Kita harus seperti apa sebagai umat Islam? Ya, harus kita menerima karena semuanya kan adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Manusia ini hanya rencana kok. Al-insanu bitafkir wallahu bitabdir. Manusia hanya rencana. Kita sebagai warga negara itu adalah manusia semua bukan? Betul. Kalau manusia berarti rencana itu loh. Si A pengen ini, si A pengen itu, si A pengen itu loh. Ternyata apa yang dikehendaki Allah itu berbeda apa yang kita harapkan. Kita pasrahkan pada Allah, kan gitu. Al-insanu bitafkir wallahu bitabdir. Manusia hanya bisa berencana, Allah lah yang menentukan. Istilah kerennya sekarang adalah qadarullah kan gitu. Nah, dan apapun yang diharapkan oleh pemimpin mayoritas itulah pemimpin kita. Karena kan one man one vote kan itulah. Satu orang satu suara. Dari berbagai macam penduduk yang ada jumlahnya berapa, ambil yang terbanyak kan gitulah. Maka terbanyak itulah sebagai kemufakatan bersama dan kita tidak boleh ingkar dari kenyataan itu. Toh yang namanya kalaupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan ada batasannya. Berapa tahun Mas Tono? 5 tahun kan gitu loh. Iya. Nah 5 tahun ke depan lah kita memilih lagi. Pesta demokrasi ini kita jaga bersama-sama. Loh namanya pesta kan ya kita jangan bermusuhan kan. Betul. Tapi dengan yang gembira dengan adanya Bhinneka Tunggal Ika, dengan adanya Pancasila, dirajut dengan Undang-Undang Dasar. 4 pilar kebangsaan itu yang paling kita jaga, yang kita rawat itu gitu loh. Ya ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar, dan NKRI itu yang kita rawat, kita jaga bersama. Ya demikian. Oke. Jadi
kalau misalnya ada yang diem-dieman sama tetangga, sama saudara gara-gara beda pilihan, setelah mendengarkan Ustadz Nasuha, ayo kita saling sapa di TPS juga ya. Iyalah. Kalau ketemu Beda jangan jalur mencu-mencu dulu. gitu. Karena yang membedakan itu di bilik suara, nggak ada yang tahu ya. Yang tahu itu pilihan kita hanya kita dan Allah. Kalau bisa seperti itu. Ceknya begini di viral tuh, beda jalur, Beda jalur tetap sedulur. beda pendapat tetap sahabat, Hmm. beda suara tetap saudara, Hmm. berpolitik secukupnya, berkawan selamanya. Hmm. Ya demikian. Oke, ini ada yang ingin bergabung melalui telepon mungkin? Kalau tidak ada saya bacakan WhatsApp. Nah ini kayaknya harus betul-betul disikapi lebih bijak lagi nih Ustadz ya. Ada yang bergabung. Assalamualaikum Pak Kiai. Maaf mau tanya bagaimana tokoh agama, tokoh masyarakat misalnya mendukung begitu ya calon sampai menang. Setelah jadi nggak menjalankan visi misinya, tapi tokoh-tokoh itu juga pada diam. Bagaimana apakah itu termasuk berkhianat atau seperti apa katanya? Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Ketika ada kepentingan, pasti akan menyampaikan hal-hal yang akan dijalankan atau visi misi yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ketika sudah jadi sumpama, kemudian tidak menjalankan apa yang dikampanyekan ibaratnya, ya kita sebagai warga negara yang baik, kita kan jelas sekali ada trias politika di sini nih. Ya, Kan kita ada perwakilan kan gitu loh. Nah, kita keseimbangan di Indonesia ini jelas ada trias politika, ada legislatif, ada eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Keseimbangan inilah yang perlu kita jaga juga. Seandainya ada di antara kita sebagai calon eksekutif, itu kan ada legislatif kan gitu. Yang menegur, mengawasi, termasuk anggaran-anggaran juga itu loh. Kalaupun ini ada calon legislatif kemudian jadi gitu loh. Ya konstituen yang paling utama adalah ya orang yang memilih. Pasti yang terdekat dengan yang jadikan gitu loh. Ya kita ada tegur sapa, maka nama ada istilahnya masa-masa reses lah ibaratnya dalam bahasa politik. Jadi kita calon anggota dewan kan ada mencari aspirasi masyarakat. Sampaikan gitu di situ gitu ya. Sampaikan saat itu kan gitu. Kita wajar manusia juga gitu loh. Tempat kesalahan dan kelupaan. Nah ini kelupaan ini gitu loh. Harus diingatkan gitu loh. Watawasau bil haq watawasau bis sabr juga dalam Al-Qur'an juga. Orang yang tidak rugi itu saling menasihati dalam kebenaran. Ketika yang tadi menyampaikan kampanye kemudian lupa atas yang sampaikan dalam visi misinya dalam kampanye itu, kita ingatkan kritikan saran-saran yang sopan gitu. Karena kita tidak tahu kondisinya seperti apa, nggak mudah juga ya. Nggak mudah juga, tetapi tetap kita Indonesia ini luar biasa, trias politika ada, 4 pilar kebangsaan sudah jelas, gitu loh. Tetapi kita harus saling menghargai, saling menghormati itu, gitu. Jangan sampai memaki, jangan sampai mencaci, jangan sampai mencelah, itulah. Hatta sampai pemimpin salah pun sumpama ada jalur koridor yang benar untuk menyampaikan aspirasi, untuk mengingatkan hal-hal yang perlu disampaikan itu. Dan termasuk mungkin kenapa ini diam aja, kenapa itu diam aja, kita nggak tahu ya, Ustadz ya. Apanya? Ya, misalnya kenapa ulama kok diam saja, kenapa tokoh masyarakatnya diam saja, kita kan nggak tahu. Bisa jadi udah ada komunikasi begitu, menyampaikan aspirasi. Salah ulama atau kiai atau tokoh agama kemudian ada pemimpin yang kemudian tidak benar, tetap ulama itu adalah menyampaikan corong amar ma'ruf nahi mungkar. Di situ. Intinya kenapa ya? Bahkan ada istilah dulu ulama kiai ini ketika ada persoalan itu ibarat mendorong mobil mogok gitu loh. Kalau dulu sekarang enggak. Di semua
calon-calon kan ada ulama kiai dan itu yang perlu kita lihat. Maka ketika memilih adalah seorang pemilih yang cerdas itu loh. Jadi dilihat track recordnya, dilihat sebelumnya kan gitu. Dan dilihat dari tatapan visi misi kedepannya seperti apa. Jadi ketika memilih seseorang ini ya harus punya track record yang baik, punya masa depan yang baik gitu loh. Dan insya Allah kita harus husnuzon dari calon-calon yang ada, yang akan kita pilih berapa menit kemudian. Itulah. Ingat, 5 menit menentukan 5 tahun ke depan. Kan gitu. Baik. Maka pemilih yang cerdas itulah yang kita harapkan. Jangan gara-gara serangan fajar, istilah keren sekarang kan itu. Serangan fajar seperti apa ini? Saya belum dapat ini. Goyon. Tapi tetap kita jaga, utamakan adalah NKRI, bukan uang kan gitu loh. Nah itu. Baik. Ya. Intinya siaran kita pagi ini tidak ada unsur untuk mengarahkan kepada salah satu pihak begitu, atau melarang untuk memilih salah satu pihak, tidak ada seperti itu. Tapi kita fokus ya pagi ini adalah memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa kita ini sama-sama satu saudara walaupun berbeda pilihan atau berbeda pandangan. Ustadz, waktu kita terbatas, sebagai penutup silakan. Terima kasih Mas Nono Kartono dan para pendengar di mana berada. Mari kita bersama-sama proporsional dalam hal menentukan calon-calon pemimpin kita. Mudah-mudahan dengan proporsional ini, dengan tidak ada istilah hal yang benci, tidak ada istilah yang dicintai, kita yang sedang-sedang saja. Mudah-mudahan akan lahirlah seorang pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, di mana amanah dan jujur ini akan mampu menegakkan keadilan dan mudah-mudahan juga mensejahterakan rakyatnya. Harapan kita sebagai warga negara yang baik, negara yang damai itu akan muncul ataupun lahir suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasuha. Dan pendengar, kami akhiri Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.